Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Wasaputro, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pengantar sains data, yang mana di sini kita akan membuat visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot untuk variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y. Kemudian menentukan model regresi linear secara simulat dan parsial dan memberikan ulasan. Di sini untuk datanya berupa Excel yang sudah ada. Di sini selanjutnya saya menggunakan salah satu tool analisis yaitu R untuk melakukan praktikum ini. Setelah kita membuka praktikum ini, ada hal yang perlu kita lakukan yaitu seperti menginstal package untuk membaca Excel, ggplot, dan ggali. Caranya seperti apa? Berikut. Install. Oke. Selanjutnya kita install package untuk ggplot. Selanjutnya kita install package ggali. Oke, selanjutnya kita menginstal membuka root library-nya, antara lain library library untuk Excel, kemudian library untuk ggplot, dan library untuk ggli. Oke, selanjutnya kita membaca file Excel yang ada di PC di dalam aplikasi R. Caranya, data, read Excel. Selanjutnya kita di mana lokasinya? Sini. Kita copy. Nama filenya, kemudian kita copy. Oke, di sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membaca, memastikan data Excel tersebut sudah masuk dengan cara yaitu data. Oke, di sini sudah muncul data Excel sebagiannya yaitu yang bagian atas dari variabel Y, H, LDL, HDL, TJ, LTK, dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot metrik untuk variabel Y, AGE, LDL, dan HDL. Caranya dengan apa? Print, kemudian ini untuk stringnya. Kemudian kita
masukkan data yang akan ditampilkan yaitu string data AVE LTL ADL dan Y. Oke, selanjutnya kita membuat grup dari menjadi 3 grup atau matrix, matrix. Caranya data grup bakat matrix kita pecah menjadi tiga lab dengan label rendah, kemudian sedang, tinggi. Label terus sedang, tinggi. Kemudian yang belum terus terus. Oke, lanjut. Ini UTL, L, Y, dan Y grupnya. Kemudian, oke, oke, alih, GG Fires. Lanjut, sini ya, kita masukkan data sama dengan data 2. Kemudian kalau C dari AGE, LTL, ADL, dan Y
lanjut lagi, dan Y, kemudian oke, kita ambil lagi, data, data 2, koma, oh ya kita lupa komanya, kemudian kolom C, dari GE, LDL, HDL, dan Y. Lanjut, itu yang salah, oh ini, ulang lagi, columns C, ini, maaf ini untuk petiknya kurang satu, AGE petik 2, LDL 2, HDL petik 2, Y petik 2, kemudian koma petik 1, kemudian mapping, mapping, GG plot 2, hash, creator Y group, alpha, random, kemudian upper, publish, continuous, wrap, point, size-nya sampai 1, kemudian untuk lowernya continuous, wrap, point, size-nya kita samakan aja 1, kemudian oh saatnya mana ini, oh tanpa petik poinnya, kita ulangi lagi,
mapping sudah benar. Ini ada kesalahan untuk poinnya belum ada petiknya. Upper list continuous wrap points. Kita petiklah size satu, kemudian lower list continuous wrap points, ketik lagi size, kita samakan satu, kemudian yang terakhir itu diag list continuous density diag. Oke, double. Kemudian untuk menampilkan kita perintah print p plus. Oke, 32 kita kasih nama untuk skaternya yaitu ini aja scatter plot matrix untuk variabel AGE, LDL dan HDL terhadap Y. Oke, proses. Oke, di sini sudah muncul untuk scatter plotnya, yang mana scatter plot ini menjelaskan keterkaitan multivariat antara Y dengan AGE, LDL, dan HDL maupun sebagainya. Sehingga kita bisa lihat AGE terhadap LDL, AGE terhadap HDL, AGE terhadap Y, LDL terhadap AGE, LDL terhadap HDL, LDL terhadap Y, seterusnya. Kemudian eh, selanjutnya kita akan melakukan model model regresi linear secara simultan untuk semua variabel variabel bersama. Caranya seperti apa? Ini, ini. Kemudian di sini kita bisa dalam interpretasi kita bisa melihat hubungan variabel dependen maupun vektornya Y, di mana diagonal grafik menunjukkan distribusi masing-masing variabel, scatter plot di luar diagonal menghubungkan hubungan variabel, dan plot di tengah menunjukkan hubungan positif. Kemudian kita cari untuk hasil antara model regresi linear secara simultan dan parsial dilihat di atas dengan perintah model simultan M Y, kemudian lanjut lagi
AGE, data, data. Kemudian summary, model, AGE. Oke, di sini sudah muncul eh, semua regresi linear, semua variabel dari AGE, LTL, dan ADL, di mana sekarang kemudian untuk regresi linear parsial untuk masing-masing variabel, caranya dengan perintah model AGE LM, di mana Y AG, AGE, data, dan data. Betul. Summary, model, AGE. Di sini untuk regresi parsial untuk AGE terhadap Y, kemudian untuk LTL seperti apa? Tekan model, LTL, kemudian LM, Y, LTL, data, data. Dan summary, model, LTL. Oke, ini adalah untuk regresi linear parsial untuk LTL terhadap Y. Kemudian untuk yang HDL, model, HDL, Y, HDL, data, data. Oh, oh ya, LM-nya belum. Model, HDL, LM, Y, HDL, data, data, summary, model, HDL. Oke, di sini untuk regresi nilai pasal untuk HDL sudah. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Di sini eh, bahwa sudah berhasil kita menangkap data scatterplot metrik untuk multivariat di mana hubungan Y terhadap AGE, LTL, DDL seperti gambar pada layar, di mana eh, setiap variabel bisa saling bisa saling eh, berhubungan antara Y dengan AGE, LTL, HDL dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita berhasil melakukan regresi simultan yang mana untuk nilainya yaitu Y sama dengan 266,627 ditambah dalam kurung 0,599 kali AGE ditambah dalam kurung minus 0,043 kali LDL ditambah minus 2,736 kali HDL dengan nilai R square sebesar 0,168 dan adjusted R square sebesar 0,142. Yang mana selanjutnya untuk regresi parsial masing-masing variabel dependen
sebagai berikut. Untuk regresi parsial AGE terhadap Y sebesar Y sama dengan 121,61 ditambah dalam kurung 0,813 kali AGE dengan R square sebesar 0,017. Sedangkan untuk yang LDL terhadap Y yaitu Y sama dengan 131,078 tambah 0,246 kali LDL dengan R square sebesar 0,009. Dan terakhir untuk regresi pecahan HDL terhadap Y yaitu Y sama dengan 291,687 ditambah dalam kurung minus 2,772 kali HDL dengan R square sebesar 0,158. Sehingga analisa terhadap hasil scatter plot method tadi terkait studi kasus pengamatan penyakit setelah 1 tahun amatan atau Y terhadap faktor usia, eh, LDL dan HDL sebagai berikut. Hasil regresi simultan menjelaskan bahwa S square sebesar 0,168 menunjukkan bahwa variabel AGE, LDL, dan HDL secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 16,8% variasi pada variabel pengamatan Y. Sisanya sebesar 83,2% disebabkan faktor lain yang tidak masuk dalam model seperti contohnya flu, TCH, LTG, dan faktor-faktor di luar amatan lainnya. Kemudian berdasarkan model regresi parsial menunjukkan bahwa variabel AGE dan LDL memiliki nilai korelasi yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01, yang misalnya berpengaruh terhadap amatan Y itu sangat kecil, yaitu hanya sebesar untuk AGE 0,017 atau 1,7%, sedangkan untuk LDL sebesar kurang dari 1%. Sedangkan untuk variabel HDL memiliki hubungan perlawanan terhadap Y, di mana satu kenaikan unit HDL itu mempengaruhi turunnya Y sebesar 2,736 satuan dengan R square sebesar 0,159 atau 15,9% yang berpengaruh terhadap Y. Sehingga ini sangat konsisten bahwa dengan hipotesa bahwa HDL atau kolesterol baik bersifat protektif atau menghambat perkembangan penyakit. Selain itu yang terakhir, perbandingan sebaran plot AGE, LDL, dan HDL terhadap Y terlihat bahwa sebaran HDL memiliki kecenderungan menurun, yaitu titik-titiknya rendah saat HDL tinggi. Meskipun banyak yang tumpang tindih, ini menunjukkan bahwa HDL adalah prediktor dominan terhadap Y, sedangkan pada AGE cenderung acak atau pola, dan pada LDL cenderung datar dan kurang berkontribusi maksimal pada model persamaan-persamaan. Sekian hasil praktikum tugas 3 ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.